Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irfan Jasismita. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial mengenai ini ya, standing pouch ya, standing pouch. Langsung aja kita mulai. Ini akan saya ke ataskan dulu ya menggunakan move tool. Lalu saya ketik tab pada keyboard atau ke edit mode. Di sini saya akan menggunakan face select, saya klik. Lalu saya menggunakan move. Ini saya dorong ya sampai cukup tipis ya, tipis sekali ya, seperti itu. Lalu ini atasnya saya pilih ya, bagian face nya saya ke ataskan, seperti itu ya. Lalu setelah itu saya tahan CTRL ya. CTRL pada keyboard, saya tahan terus saya ketik R pada keyboard secara bersamaan. Di sini ada loop cut ya, kalau kita ke tengah ke pinggirnya ada loop cut ya, pinggiran. Jadi kalau tengah ini hilang, kita harus ke pinggir. Lalu saya scroll wheel mouse ya, pada roda mouse saya scroll ke depan. Lalu saya klik kiri, lalu saya klik kanan. Setelah ini bisa saya gerak-gerakkan, saya klik kanan. Nah, setelah itu saya ke skill, saya tarik nih yang hijaunya nih. Kurang lebih ya seperti ini ya. Lalu saya CTRL tambah R ya, tambah R pada keyboard. Saya klik, lalu saya ke ataskan ya. Ini juga CTRL lagi, klik. Nah, di sini bawah ya, agak sedikit. Lalu di sini saya CTRL R lagi pada keyboard, saya klik kiri lalu klik kanan. Begitu juga bagian kiri ya, pertengahannya antara garis pinggir dan garis tengah. Klik, klik kanan. CTRL tahan, ketik R, klik, klik kanan. Seperti itu ya. Lalu saya CTRL lagi sama, klik di pinggiran sini, klik kiri, klik kanan. Seperti itu ya. Lalu saya akan klik ini, face select. Ini saya klik, saya tahan shift pada keyboard, saya klik ini 4 ini, lalu belakangnya juga lakukan hal sama ya, masih tahan shift, klik, 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 klik. Lalu saya ke scale, saya klik, saya tarik yang merah nih, ya, agak lebar sedikit, gitu ya. Lalu saya ke ini, ke edge select, saya klik ininya aja, garisnya aja ya, ke depan belakang ya, menengah ke bawah ya. Lalu saya tarik juga sumbu merahnya ya, sumbu X ya, seperti itu. Lalu di sini saya akan membuat ini R, itu R, saya klik taruh sini. Ini juga sama, itu R, saya klik sini. Ya. Lalu saya pilih ini, quick, selection-nya. Saya pilih ini, face select. Saya klik ini, tahan shift, klik, 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 klik ya. Ini juga sama ya. Klik ini, masuk tahan shift. Lalu saya ini ya ke extrude region, extrude along normal ya. Terus ini saya tarik ke atas ya, jangan terlalu menonjol ya. Nah, setelah itu saya ketik ini ya, insert ya, insert, saya tarik kuningnya ini, kita ini aja ya, seperti itu ya.
Lalu saya pilih ini scale, saya tarik merahnya ini. Oke. Jadi ini ya, udah gerak sendiri ya. Nah, setelah itu saya Ctrl+R bagian kiri sini ya, untuk menajamkan ini ya, ini ya, bagian permukaan yang timbul dan ini ya, dan yang tidak ya. Ini juga sama. Jadi dia fungsinya itu untuk menajam lebih apa ya? Jadi permukaan potongan antara permukaan yang timbul dan permukaan yang tipis di sini nih akan lebih terlihat. Yang kedua dia akan ini ya, membuat permukaan yang timbul ini jadi tumpul ya, gitu ya. Di sini juga butuh ya, Ctrl+R. Di sini juga bagian luar. Nah, gitu ya. Setelah ini saya ini ya, Ctrl+R juga sini. Saya scroll 2, saya klik kiri lalu klik kanan. Lalu hal yang sama saya lakukan ya. Saya scroll ke depan, klik kiri, klik kanan. Ini di scale saya yang Z ini, sumbu Z saya ke ataskan ya. Ya. Setelah itu saya klik ini ya, menggunakan face ini face. Saya ke ini lagi, ke scale lagi. Ini yang sumbu hijaunya saya dorong ya, seperti ini aja. Ini saya Ctrl+R ya atasnya untuk mempertegas ya, mempertegas potongannya. Nah, seperti itu ya. Lalu ini saya klik, klik, saya ketik I pada keyboard, insert. Coba saya extrude dulu ya, ini extrude klik kanan, terus saya I, hasilnya sama ya, sama aja. Jadi ini saya I aja, I, insert sini, ya. Lalu saya extrude, klik E pada keyboard, lalu saya klik kanan. Ini yang merah saya dorong ke atas, yang biru saya dorong ke atas ya. Di sini saya scale, ZS pada keyboard, ya. Lalu saya extrude lagi, lalu saya scale lagi, ketik S lagi, extrude, ketik E ya. Nah, seperti itu ya. Ini mau di insert lagi bisa, ya, untuk mempertajam aja. Coba terus, taruh scale, jangan di insert ya, scale aja deh. Nah, seperti itu ya. Sekarang saya klik ini ya, edge ya, transit, klik yang seberangnya ya. Ini saya bevel aja biasa ya, bevel, segmennya satu aja, saya tarik kayak seperti itu aja ya. Ini saya akan dulu ya. Ya. Sekarang ingin saya masukkan ke modifier ya. Saya coba masukkan ke modifier. Ya, add modifier terus masukkan ke
ke add modifier, lalu ke subdivision ya. Ini seperti ini. Lalu saya ini levelnya saya kasih 3, render dan itu kasih 3 aja. Nah, gitu ya. Coba nih saya tab. Ya. Ini saya ingin saya apa? Saya cetar R ya. Saya scroll, klik, saya klik kanan, lalu saya scale ya. Ini bisa saya ini nih, ketik S pada keyboard. S pada keyboard, lalu saya ketik X. Begitu ya. Ini cukup seperti ini aja. Ini lalu saya ketik K ya untuk knife, bisa diambil di sini ya. Ini saya escape dulu. Ini saya juga bisa ya. Ini saya klik dulu ya vertexnya. Ini saya enter. Enggak kanan. Ya, ini juga. Ini juga enter ya. Ini enter. Nah, ini bisa kita ini ya, kita tegaskan garisnya ke edge. Ini kita klik, 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 ini klik, klik. Ini juga bisa klik. Tahan shift ya untuk biasa ya. Terus ini saya end. Terus ini main case saya ketik 1, enter. Coba ini enggak terlalu ini ya. Dan 1,0,5 coba ya. Atau 0,8 mungkin ya. Kok ini 0,8 tetap 1 jatuhnya ya. Atau ini manual aja kali ya. Seperti itu ya. Nah ini saya hilangkan dulu ya. Tadi modifier-nya. Jadi ingin tahu aja kita seperti apa gambarannya. Ini saya hilangkan dulu. Jadi dia masih tetap seperti ini. Karena sebelumnya saya ingin ke ini ya, ke apa? UV editing ya. Ini depannya bagian sini ya, bagian X ya. Nah, di sini ingin saya ketikkan dulu. Ya. Saya ketik select circle ya. Ini ingin saya pilih
bagian depannya ingin saya kasih desain ya, 2 dimensi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada gambaran ya. Jadi arahnya itu dia ke kanan ya. Ini gambar arahnya ke kanan. Kalau saya ketik ini, saya diarahkan mouse saya ke sini ya. Saya ketik A ya pada keyboard. Ya, jadi dia ini bagian permukaannya ini ya. Ini kupingnya ya, ini kupingnya nih. Ya. Ini belakang-belakangnya ya. Jadi ini yang ingin saya kasih desain ya. Setelah itu saya ke ini UV, saya ke export UV layout. Nah, di sini ingin saya besarkan ya, jadi 2500 pixel ya. 2500 ya. Lalu ininya opacity-nya ingin saya hilangkan, jadi saya ingin dia transparan ya. Seperti itu ya. Jadi itu aja, ntar dia transparan. Ini ingin saya oper ke ini ya, ke saya namain apa ya, kerangka aja deh, atau layout aja, layout namanya. Save, masih dalam keadaan dia PNG ya. Ini saya kasih titik PNG, terus saya taruh di desktop aja, saya ekspor. Jadi ini masih loading. Jadi di sini namanya ada layout. Nah, ini layout nih. Layout saya taruh dia ke Inkscape ya. Jadi saya menggunakan Inkscape, boleh pakai Corel, boleh pakai Adobe Illustrator kalau mau ya. Oke. Dia 1500 ya, ini berapa nih? 2500 ya. Saya lihat dulu. Ya nggak apa-apa, ini kita samain dulu ya. Jadi kita samakan dulu ini permukaan ini. Sudah saya siapkan desain ya. Saya samakan ya di sini. Begitu ya. Saya samakan. Seperti itu ya. Lalu ini saya delete. Tadi layout tadi ini saya delete. Ya. Saya delete. Lalu ini yang udah saya samakan tadi, ini desain yang udah saya samakan. Saya ekspor ya, file ekspor PNG D72, ekspor namanya teh aja, desktop, save, replace. Nah, setelah itu hasil layout tadi saya masukkan dia ke GIMP. Boleh ada Photoshop juga bisa ya, atau software basis editing raster lainnya ya. Yang seperti itu ya. Nah, yang tadi saya buka di sini, file open. Ya, open. Lalu tadi ya, namanya teh, oke. Open. Ini saya klik, saya tarik. Oke. Saya lepas di sini di depan ya. Oke. Ini saya gerakkan ya. Tadi udah pas ya berarti ya. Ini kita ke bawah kan, jadi biar untuk lepasnya benar-benar pas ya sekarang ya. Itu ada ininya. Tadi saya ingin transparan seperti ini ya. Ini kalau ada tadi masih ada ininya, dia nggak transparan tadi itu settingan dari Blender.
Sekarang saya ingin mengambil color picker, saya ambil warna ini abu-abu. Lalu di foreground ini sini berubah ya. Jadi saya buat layer baru, foreground color ya, pakai warna foreground. Oke. Nah di sini foreground colornya saya bawa ke belakang. Ya. Jadi dia seperti ini ya. Lalu yang ini ingin saya matikan ya, layoutnya. Lalu saya file, saya save as PNG. Save as PNG. Ya. Jadi yang tadi ya, yang tadi layout tadi dia berubah jadi ada backgroundnya ya. Lalu saya di sini saya masuk ke setting. Ke setting. Lalu ini saya pilih ini aja, render. Nah, di sini saya di ini ya, di setting ini saya ketik Shift A pada keyboard atau add juga bisa, add. Ini tekstur dan image tekstur. Klik taruh sini, lepas. Ya. Ini disambungkan dulu di sini. Lalu ini saya open. Setelah open tadi saya ambil tadi ya yang udah kita desain tadi, namanya apa, layout tadi ya. Ini layout ini, open gitu ya, seperti itu ya. Lalu saya ke layout lagi, ini saya ke ini, ke default setting ya, ini ya, ini ya. Nah di sini baru saya masukkan lagi ini subdivision surface ya. Lalu saya ganti lagi C3 gitu ya. Nah, setelah ini masih ada ininya ya, masih ada kasar-kasarnya permukaannya. Saya ke tab ya, ke edit mode. Ini saya pilih A semua ya. Lalu saya ke mesh, saya ke shading, lalu saya ke smooth face ya. Saya tab lagi ke object mode ya. Sekarang dia udah apa, udah halus ya.